Selamat siang. Ya, selamat siang Prof. Herman dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dehidrasi osmotik atau dalam diktat yang diberi Prof. Herman itu ada di bab 4. Selanjutnya. Ya, seperti yang telah kita ketahui, untuk pretreatment proses pengeringan itu untuk menghilangkan air pada surda dan hemat energi karena air tidak mengalami perubahan fasa. Nah, untuk dehidrasi osmotik sendiri itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, metode tambahan diperlukan untuk meningkatkan perpindahan massa tanpa mempengaruhi kualitas produk. Maksudnya yaitu penggabungan zat terlarut ke sistem makanan sampai batas tertentu yang dapat mengubah sifat fungsional produk untuk mencapai sifat formulasi tertentu. Tetap mengubah integritasnya. Selanjutnya. Kemudian untuk prinsip dasar dehidrasi osmotik yaitu proses perpindahan massa simultan berlawanan arah di mana bahan direndam dalam larutan hipertonik selama jangka waktu tertentu. Kekuatan pendorong tekanan osmotik untuk berdifusi dari jaringan ke dalam larutan menghasilkan transfer air dari produk melintasi dinding sel. Variabel penting yang mempengaruhi proses dehidrasi osmotik dari bahan ke larutan hipertonik yaitu tekanan osmotik, struktur jaringan tanaman, dan hubungan transportasi massa. Selanjutnya. Tekanan osmotik. Selama dehidrasi osmotik, air dalam larutan berinteraksi dengan zat terlarut. Interaksi ini ditandai dengan keadaan termodinamika air. Keadaan energi setiap zat disebut potensial kimia, yaitu fungsi konsentrasi, suhu, dan juga tekanan. Namun dalam kondisi isotermal hanya ditentukan oleh konsentrasi dan tekanan. Berikut adalah rumus untuk menghitung potensi kimia. Next. Selanjutnya yaitu struktur jaringan tumbuhan. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah jaringan epidermis yang membentuk lapisan terluar sel yang tebal dan ditutupi dengan zat lilin yang dikenal sebagai cutin. Kemudian jaringan parenkim yaitu organ utama yang memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menyimpan zat gizi. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh jaringan yang dapat membawa larutan mineral dan zat gizi dalam tubuhan. Ketika sel dan lingkungan memiliki tekanan osmotik yang sama, tekanan turgor bernilai 0 dan sistem berada dalam kesetimbangan. Jika tekanan osmotik lingkungan lebih tinggi dari sel, air berpindah ke dalam sel dan sel membengkak. Selama dehidrasi osmotik, sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan hipertonik dengan tekanan osmotik lebih tinggi daripada sel. Akibatnya, sel kehilangan air dan volumenya berkurang, sehingga plasma lemma terlepas dari dinding sel. Proses ini disebut juga dengan plasmolisis. Kemudian untuk fenomena transportasi massa dehidrasi osmotik, yaitu buah-buahan atau sayuran pada dinding sel membran dapat meregang dan mengembang di bawah tekanan turgor yang dihasilkan di dalam sel. Akibatnya, porositas bahan akan meningkat dan jaringan menyusut karena jumlah air yang mengalir keluar umumnya lebih besar daripada zat terlarut yang berdifusi masuk. Nah, ini adalah contoh apabila apel melakukan proses difusi ini ya. Dilaporkan bahwa hingga 50% pengurangan berat segar buah-buahan atau sayuran dapat disebabkan oleh osmosis. Perpindahan massa memberikan efek pada kualitas organoleptik dan atau nutrisi dari produk yang terdehidrasi. Yaitu produk itu mengalami kehilangan berat dan menyusut. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Lulu. Selanjutnya untuk mempengaruhi dehidrasi osmotik. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk massa. Pada rasio luas permukaan terhadap volume menjadi faktor yang mempengaruhi rasio ini mendukung tingkat dehidrasi.
Berdasarkan penelitian Islam dan Kling, melaporkan bahwa ukuran dan geometri makanan memiliki beberapa pengaruh pada tingkat konsentrasi zat terlarut, terutama selama waktu dehidrasi pendek. Dehidrasi berpengaruh terhadap permukaan pada perpindahan massa. Yang kedua adalah jenis zat osmotik. Nah, pada jenis zat molekul dan perilaku ion zat osmotik sangat dipengaruhi oleh kinetika penghilangan air. Nah, agen osmotik ini paling umum digunakan adalah karbohidrat, jenis sukrosa, sorbitol, sirup jagung, glukosa, dan fruktosa, atau garam NaCl, CaCl2 atau campurannya. Ukuran dan konsentrasi molar dari garam yang terionisasi ini berbeda dengan gula yang tidak terionisasi. Oleh karena itu, ion garam yang lebih kecil dapat lebih mudah berdifusi melalui membran sel. Kemudian untuk waktu, selama dehidrasi osmotik, peningkatan waktu perlakuan osmotik menghasilkan penurunan laju perpindahan massa, sementara penurunan berat bahan dalam makanan yang diberlakukan meningkat. Rata-rata tingkat kelembapan turun menjadi sekitar 20% dari tingkat awal selama 1 jam. 1 jam pertama dehidrasi, dan hampir konstan sekitar 10% dari tingkat awal dalam 3 jam. Faktor selanjutnya yaitu temperatur larutan. Selanjutnya yaitu faktor temperatur larutan. Temperatur perlakuan osmotik merupakan faktor paling signifikan yang mempengaruhi proses dehidrasi osmotik. Efek positif suhu pada penghilangan air dari makanan selama perlakuan osmotik telah ditunjukkan pada pemrosesan dengan suhu terbaik. Misalnya, untuk kacang hijau pada suhu 20 derajat Celcius memberikan hasil yang lebih baik, sedangkan 40 derajat Celcius terlalu tinggi suhunya. Temperatur proses yang lebih tinggi umumnya mendorong kehilangan kelembapan lebih cepat melalui perpindahan massa. Kemudian untuk agitasi dan rasio makanan atau larutan. Nah, agitasi ini untuk memastikan bahwa larutan pekat dipulihkan di sekitar permukaan partikel dan perbedaan konsentrasi yang menguntungkan untuk perpindahan massa diciptakan kembali. Nah, rasio larutan osmotik buah merupakan pertimbangan penting dan yang paling berpengaruh pada produksi karena menentukan momentum perpindahan massa dan konsentrasi kesetimbangan. Rasio larutan osmotik. Nah, dehidrasi osmotik relatif lambat sehingga perlu meningkatkan percepatan perpindahan massa dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan USG selama dehidrasi osmotik. Fenomena kavitasi akustik dihasilkan selama aplikasi karena gelombang ultrasonik dapat menghasilkan gelembung kecil berisi uap yang dengan cepat menghasilkan rongga dalam cairan. Akibatnya, fluktuasi tekanan yang cepat diinduksi dalam bahan basah oleh gelombang ultrasonik. Nah, ultrason ini dapat dilakukan pada suhu sekitar karena tidak diperlukan pemanasan untuk mengurangi potensi degradasi termal. Ini dapat mempengaruhi perpindahan massa struktural seperti efek spons dan saluran mikroskopis. Nah, di sini aplikasi ultrason dalam industri makanan yang terlihat pada gambar 1, ultrason generation system. Yang pertama adalah adanya ultrasonic bed. Nah, penangas air ultrason ini merupakan aplikasi tidak langsung, banyak digunakan karena harganya lebih murah dan mudah pemeliharaannya. Nah, ultrasonic bed ini terdiri dari satu tangki atau lebih dengan transducer piezoelektrik sekitar 40-130 kHz yang terhubung di bagian bawah atau di samping, menghasilkan gelombang suara lalu disebarkan melalui air atau media cair lainnya. Kemudian yang kedua ada probe atau horn. Ini merupakan aplikasi langsung di mana dalam pengolahan produk makanan terdapat proses seperti ultrason. Peralatan ini memungkinkan untuk menerapkan intensitas yang lebih tinggi lebih dari 5 W per cm
persegi dengan harga yang lebih mahal. Dalam sistem ini terdapat 3 bagian, yaitu transducer, penguat sinyal ultrasonik, dan klakson. Desain alat ini untuk mengolah makanan cair. Yang ketiga, adanya airborne transducer, yaitu aplikasi ultrason melalui udara, tetapi penggunaannya kurang umum karena desainnya rumit. Tipe dari transducer yang digunakan untuk aplikasi ini berbeda tergantung pada aplikasi, pelat, dan radiator silinder yang digunakan. Horn terpasang ke radiator yang bergetar karena permukaan resistensi meningkat sehingga terdapat perbedaan impedansi antara transducer yang berkurang. Kemudian metode selanjutnya adanya aplikasi blanching sebagai pretreatment. Air panas atau steam blanching adalah pemanasan tipe pasteurisasi di mana terdapat pretreatment sebelum dehidrasi osmotik dengan tujuan untuk inaktivasi enzim dan menghilangkan gas dari permukaan antar sel ruang. Oksidasi pada perubahan warna dan pengembangan of flavor serta pertumbuhan mikroba dapat dicegah. Blanching air ini apabila dilakukan 85-100 derajat Celcius dapat mengakibatkan hilangnya nutrisi seperti mineral dan vitamin. Kemudian untuk penerapan tekanan hidrostatik tinggi sebagai pretreatment, penerapan tekanan tinggi ini untuk blanching thermal dapat diterapkan pada makanan cair dan padat dengan atau tanpa kemasan pada tekanan antara 100 dan 800 MPa. Di sini sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan hidrostatik tinggi dengan kombinasi perlakuan panas ringan dapat digunakan untuk tujuan blanching untuk inaktivasi peroksidase dan liposigenase pada wortel, kacang hijau, dan kacang polong. Selain itu, tekanan tinggi menyebabkan permeabilitas struktur sel yang mengarah pada peningkatan laju perpindahan massa selama dehidrasi osmotik. Cara tekanan hidrostatik tinggi sebagai pretreatment yang pertama adalah buah dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas secara manual, kemudian dihomogenkan dalam blender. Selanjutnya dikemas dalam kantong plastik dengan kondisi vakum dan disimpan pada suhu kurang dari 3 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan high hydrostatic pressure processing dengan tekanan pada 592 MPa dan selama 3 menit dengan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya untuk penerapan vakum sebagai pretreatment dan selama osmotic dehidrasi. Nah, impregnasi vakum banyak digunakan secara bersamaan dengan perawatan osmotik untuk meningkatkan perpindahan massa dan mengetahui profil konsentrasi yang lebih homogen dalam buah-buahan. Transport total air dan zat terlarut selama dehidrasi osmotik vakum disebabkan oleh 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme hidrodinamik HDM terjadi oleh gradien tekanan dan penetrasi ke dalam pori-pori tanaman selama periode waktu yang singkat. Yang kedua adalah mekanisme fiksi semu yang didorong oleh gradien aktivasi selama jangka waktu yang lebih lama. Di sini aplikasinya yaitu effect osmotic dehydration and vacuum impregnation on respiration rate of cut strawberries. Castello 2010 menyelidiki bahwa pengaruh dehidrasi osmotik pada sifat mekanik dan optik bagian stroberi dengan menerapkan PVOD dan menambahkan kalsium menunjukkan bahwa penambahan kalsium dan perlakuan PVOD memiliki efek menguntungkan pada tekstur sampel selama penyimpanan. Selain itu, porositas sampel lebih besar karena terdapat penyerapan vakum menghasilkan modifikasi warna stroberi. Kemudian penerapan medan listrik berdenyut sebagai perlakuan awal. Medan listrik berdenyut sebagai metode non-termal telah dilaporkan dapat meningkatkan permeabilitas sel tumbuhan dengan pengaruh positif pada perpindahan massa dalam proses selanjutnya. Medan listrik berdenyut ini sebagai metode non-termal dapat menyebabkan sel-sel permeabel memutih dalam waktu singkat.
kisaran beberapa sekon hingga menghasilkan matriks produk tidak berubah sehingga dapat mempercepat perpindahan massa selama dehidrasi osmotik. Aplikasinya di sini adanya effect of pretreatment on the diffusion, kinetic and some quality parameter of osmotically dehydrated apple slice. Taiwo 2001 mempelajari bahwa pengaruh pretreatment medan listrik intensitas tinggi pada kinetika difusi irisan apel menunjukkan bahwa bantuan medan listrik memiliki efek sangat minimal pada perolehan padatan dan penerapan HP menguntungkan jika terdapat pengurangan kelembapan dan perubahan dalam rasa produk. Selain itu menghasilkan tekstur yang lebih kencang, warna lebih cerah dan retensi vitamin yang lebih baik. Kemudian penerapan gelombang mikro selama dehidrasi osmotik. Gelombang mikro untuk pengeringan osmotik buah dan sayuran yang lebih efisien dapat meningkatkan penghilangan kelembapan ketika makanan lembab yang direndam dalam larutan pekat agen osmotik. Hal ini disebabkan oleh penyerapan selektif energi gelombang mikro oleh molekul air yang mengakibatkan peningkatan air yang keluar. Juga memiliki kecenderungan untuk membatasi transfer simultan zat terlarut dari larutan ke dalam makanan. Nah, pengeringan menggunakan gelombang mikro memiliki keunggulan pemanasannya lebih cepat, seragam, karena adanya penetrasi gelombang mikro ke dalam badan produk. Nah, di sini aplikasinya adalah effect of pretreatment on the diffusion, kinetic, and some quality parameters of osmotically dehydrated apple slice. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya gelombang mikro dapat meningkatkan tingkat kehilangan kelembapan. Dehidrasi osmotik di bawah pemanasan gelombang mikro juga dapat memperoleh tingkat difusi yang lebih tinggi dari perpindahan uap air dengan suhu larutan yang lebih rendah. Dalam percobaan tersebut, dengan cara merendam irisan apel dalam larutan osmotik yang ditempatkan di dalam medan gelombang mikro. Dalam media perendaman tersebut terjadi penyerapan gelombang mikro oleh sampel itu sendiri akan terbatas sehingga mengurangi efektivitas arus keluar uap air dari gelombang mikro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Habib. Baik, selanjutnya adalah pemodelan dehidrasi osmotik. Ya, pemodelan osmotik dehidrasi proses ini diperlukan untuk mengoptimalkan dehidrasi osmotik dan proses pengeringan dengan mencapai kualitas setinggi mungkin dan biaya energi minimum. Permintaan massa dalam dehidrasi osmotik seluler makanan nabati seperti buah dan sayuran ini melibatkan beberapa efek fisik karena morfologi kompleks jaringan tanaman. Ini dapat digambarkan secara ideal sebagai osmosis penetrasi, difusi, dan mekanisme hidrodinamik. Lalu pendekatan dasar dalam memodelkan proses osmotik. Yang pertama, ini ada pendekatan makroskopik yang mengasumsikan bahwa jaringan itu homogen dan pemodelan dilakukan pada sifat terakumulasi dari dinding sel, membran sel, dan vakuola sel. Lalu yang kedua ada pendekatan sebentar Mbak Lulu, previous dulu ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pendekatan mikroskopis. Pendekatan ini mengidentifikasi sifat heterogen dari jaringan dan didasarkan pada mikrostruktur sel. Next. Nah, ini untuk pendekatan makroskopis. Analisis profil konsentrasi yang dikembangkan selama proses perpindahan massa menggunakan pendekatan makroskopik dapat berguna untuk memperjelas mekanisme perpindahan massa dan penggabungannya, terutama jika data berkorelasi dengan fitur mikrostruktur, yaitu seperti perubahan bentuk, ukuran, dan geometri dalam sel dan ruang antar sel, deformasi dinding sel, dan perubahan relaksasi, dan lain-lain. Ini diamati dengan teknik mikroskopis. Lalu Azura pada tahun 1992 mengembangkan model berdasarkan neraca massa air dan gula untuk memprediksi kinetika kehilangan air dan penambahan padatan selama dehidrasi osmotik. Model ini terkait dengan hukum kedua Fick
tentang difusi satu dimensi keadaan tidak lunak melalui pelat tipis untuk menghitung koefisiensi difusi semu pada setiap kondisi. Sedangkan Sonji dan Ramaswamy pada tahun 1998 ini mempelajari kinetika dehidrasi osmotik dari blueberry dan selanjutnya memodelkan difusivitas kelembapan dan difusivitas padatan telarut dengan fungsi kuadrat dari suhu dan konsentrasi. Nah, dari kedua model tersebut, model Azura ini memiliki keunggulan dalam memungkinkan perhitungan nilai kesetimbangan. Next. Selanjutnya adalah pendekatan mikroskopis. Fenomena perpindahan massa yang terjadi pada jaringan tumbuhan selama osmosis melibatkan mekanisme yang kompleks. Sebagian besar dikendalikan oleh sel tumbuhan. Selama proses dehidrasi osmotik bahan seluler, perpindahan massa di dalam bahan seluler ini tergantung pada variabel pemrosesan dan sifat mikrostruktur jaringan biologis. Ada variasi yang luas secara alami dalam sifat fisik bahan makanan mentah. Ketika bahan seluler biologis mengalami dehidrasi osmotik, fluks massa dalam sistem menyeratkan perubahan dalam sifat struktural dan transportasi seperti volume, dimensi, viskositas, densitas, porositas, dan lain-lain. Akibatnya, perubahan ini mempengaruhi fluks perpindahan massa. Perubahan volume jaringan material dan porositas mendorong aksi kekuatan pendorong non-difusi seperti gradien tekanan yang terkait dengan relaksasi jaringan sel yang cacat untuk melepaskan tekanan struktural dan perubahan sifat mekanik dan perubahan warna. Dan pengetahuan dan prediksi tentang perubahan ini sangat penting karena terkait dengan faktor kualitas dan beberapa aspek pengolahan makanan seperti klasifikasi makanan, pemodelan proses, dan desain peralatan. Sebagian besar perubahan ini, meskipun diamati pada tingkat makroskopis, disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada tingkat mikrostruktur atau seluler. Dengan cara ini, studi tentang perubahan mikrostruktur selama dehidrasi sangat penting juga, karena dapat memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi perubahan yang terjadi pada sifat fisik kimia pada tingkat struktur yang lebih tinggi. Dan fenomena perpindahan massa ini menghasilkan modifikasi pada tingkat mikroskopis dan makroskopis, dan akibatnya mempengaruhi variasi dalam sifat fisik sistem pangan. Dan perubahan ini juga menghasilkan perubahan mekanisme dan kinetika dalam fenomena transportasi. Next. Nah, selanjutnya adalah metode pengeringan komplementer. Dehidrasi osmotik ini umumnya digunakan sebagai langkah awal untuk proses lebih lanjut seperti pembekuan, pengeringan beku, lalu ada pengeringan vakum, pemanasan gelombang mikro, dan aplikasi pengolahan. Lalu ada pengeringan udara. Dan dapat juga diterapkan pada pengobatan osmotik sebelum pengeringan konvensional. Beberapa penulis telah melaporkan bahwa tekstur, rasa, dan stabilitas warna pada buah dan sayuran kering ini mengalami peningkatan. Dan hal ini sangat penting karena warna dapat menjadi faktor penentu dalam penerimaan konsumen terhadap suatu makanan. Next. Selanjutnya adalah dampak dehidrasi osmotik pada sifat kualitas. Selama dehidrasi osmotik, banyak aspek struktur sel yang terpengaruh seperti perubahan dinding sel, pemecahan lamela tengah, lisis membran, penyusutan jaringan yang dapat sangat memengaruhi sifat transportasi produk selama pemrosesan. Semua fenomena ini menyebabkan perubahan sifat makroskopik sampel seperti optik dan sifat mekanik yang masing-masing terkait dengan penampilan dan tekstur produk. Semua perubahan ini sangat memengaruhi sifat organoleptik tanaman yang mengalami dehidrasi osmotik karena penyerapan zat terlarut dan pencucian asam alami, warna, dan senyawa rasa dari jaringan tanaman yang mengalami dehidrasi osmosis. Akibatnya, komposisi alami produk ini termodifikasi. Meskipun perubahan komposisi mungkin memiliki efek positif dan juga ada efek negatif pada produk akhir, dehidrasi buah yang dikeringkan secara osmotik ini lebih rendah daripada buah yang tidak dikeringkan secara osmotik karena impregnasi yang cepat dari lapisan jaringan bawah permukaan dengan gula. Ini menurut penelitian oleh Sonji dan Ramaswamy juga pada tahun 98.
Selain itu, osmosis membutuhkan lebih banyak waktu, tingkat rehidrasi. Maksudnya jika osmosis ini lebih lama, maka tingkat rehidrasinya akan lebih rendah seperti itu. Next. Nah, ini dampak rehidrasi ya pada sifat kualitas tadi ini memengaruhi warna, tekstur, dan sifat rehidrasi. Nah, ini untuk warna. Ini warna produk ini bisa diukur dengan apa ya? Ada aspek-aspeknya. Jadi seperti ada kecerahan itu diberi nilai L, terus kemerahan atau kehijauan diberi nilai A, dan kekuningan dan kebiruan diberi nilai B. Selama atau setelah pengeringan gitu. Lalu warna buah ini dapat berubah karena perubahan fisik dan kimia selama dehidrasi osmotik. Dehidrasi osmotik meningkatkan kualitas buah dengan menstabilkan parameter warna dan mengurangi kehilangan warna buah dengan pencoklatan enzimatik oksidatif karena infus gula yang ekstensif. Selain itu, penurunan aktivitas air sampel, penurunan aktivitas sampel air ini juga menurunkan reaksi pencoklatan non-enzimatik. Selanjutnya adalah sifat kualitas dari yang tekstur. Mayoritas makanan ini memiliki perilaku viskoelastis. Jadi itulah sebabnya selama dehidrasi osmotik, sifat kental buah dan sayuran ini meningkat, sementara elastisitasnya menurun karena penyerapan gula. Dehidrasi osmotik melemahkan tekstur apel dan membuat jaringan apel lebih lembut dan lebih plastis daripada apel mentah. Itu jika contohnya apel. Dan selama perawatan osmotik, perubahan utama yang memengaruhi perilaku mekanik jaringan tanaman adalah perubahan fraksi volume udara dan cairan dalam sampel, ukuran dan bentuk model. Nah, hilangnya turgor sel, perubahan tengah lamela, perubahan resistensi dinding sel, pembentukan profil konsentrasi air dan zat larut dalam proses komposisi dalam sampel dehidrasi osmotik. Dan pektin terlarut meningkat selama pengeringan, yang mengubah zona ikatan sel menghasilkan perubahan konsistensi matriks padat. Produk dehidrasi osmotik ini memiliki tekstur yang lebih lembut karena perindian kalsium ke dalam larutan osmotik sehingga menurunkan konsentrasi kandungan kalsium di dalam jaringan. Selanjutnya adalah kualitas dari sifat rehidrasi. Nah, rehidrasi ini dapat mencerminkan perubahan fisik dan kimia yang terjadi selama dehidrasi osmotik. Oleh karena itu, rehidrasi ini dapat digunakan sebagai indeks kualitas. Dengan kata lain, setiap perlakuan awal di mana produk telah mengalami modifikasi oleh komposisi sampel. Dan proses rehidrasi ini terdiri dari 3 langkah yang simultan, yaitu ada penyerapan air ke dalam bahan kering, pembengkakan produk rehidrasi, kehilangan atau difusi komponen terlarut. Itu. Peningkatan suhu rehidrasi dalam kisaran 40-80 derajat Celcius untuk banyak buah dan sayuran termasuk pisang, wortel, apel, kentang, tomat, dan paprika kuning, merah, dan hijau. Secara nyata ini dapat meningkatkan volume produk. Next.